Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat fungsi untuk registernya atau register usernya. Nah, di sini kita akan coba buat untuk validasi-validasi dari inputan-inputannya ini. Contoh mungkin setiap validasinya kita harus buat dia recorded atau harus diisi. Dan juga untuk validasi email, kita buat validasinya itu berupa email, yaitu ada dan juga domainnya. Dan untuk passwordnya kita buat validasinya satu lagi, yaitu validasi untuk karakter yang dimasukkan. Kita buat saja minimal karakter yang dimasukkannya yaitu 6 karakter untuk passwordnya. Dan kita akan buat fungsi registernya menggunakan yang namanya Firebase autentifikasi. Nah, kita bisa baca di dokumentasinya, Firebase dokumentasi, yaitu bagian authenticate. Nah, di sini sudah ada untuk autentifikasi versi webnya. Nah, yang akan kita buat yaitu autentifikasi yang biasa saja dulu ya, atau yang manual menggunakan email dan password. Nah, di sini kita butuh yang namanya Firebase autentifikasinya, Firebase Auth, yang harus kita import juga di konfigurasinya. Dan di sini cara kita untuk meregister usernya nanti itu menggunakan fungsi create user with email password, yang nanti seperti ini. Kita ambil autentifikasinya dan atur email dan passwordnya yang kita inputkan. Nah, untuk mengaktifkan Firebase autentifikasinya kita masuk ke konsol dari Firebase-nya. Kita atur di autentifikasinya. Kita get started. Nah, selanjutnya di sini kita bisa autentifikasi menggunakan email dan password. Nah, sebenarnya masih ada banyak cara ya, seperti third party, Google, Facebook, dan lain-lain. Bisa juga menggunakan phone number ataupun email dan password. Nah, di sini kita gunakan yang cara klasik dulu, yaitu register menggunakan email dan password. Kita klik yang ini. Nah, di sini kita coba enabling yang di atas. Kemudian kita save. Nah, di sini akan ada provider email dan password yang kita masukkan untuk proses register datanya nanti. Nah, kalau kita ingin masukkan provider satu lagi, contoh sign in with Google, tinggal add provider kemudian diklik. Nah, ini kita sudah aktifkan untuk Firebase autentifikasinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan kita di sini. Dan di codingannya pertama-tama mungkin jangan lupa jalankan npm dev-nya untuk menjalankan aplikasi kita. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasinya, bagian config Firebase. Nah, di sini kita import yaitu fungsi dari get out-nya tadi. Sini get out from Firebase /out. Jadi kita gunakan fungsi get out-nya atau get autentifikasinya. Dan di sini kita gunakan const-nya. Const out sama dengan kita panggil get out berdasarkan konfigurasi Firebase-nya. Di sini app, dan kita ekspor out-nya ini ke sini kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan coba atur untuk fungsi autentifikasinya. Kita coba buat store-nya di dalam sebuah pin ya. Nah, di sini kita buat store-nya, kita buat saja namanya outstore.js. Dan kita buat store-nya di sini. Kita import dulu konfigurasinya. Import out from itu tadi di config /Firebase. Kita panggil fungsi out-nya yang sudah kita ekspor. Dan kita import juga dari VNA-nya yaitu create
bukan create tapi define store. Kita buat store-nya dari Pinia. Kemudian kita coba buat lagi import untuk state-nya. Kita gunakan reaktif dan juga ref. Nah, terakhir kita import create user with email and password dari Firebase autentifikasinya. Kemudian kita buat untuk store-nya cons bernama use out stores. Dari define store, kemudian nama ID store-nya yaitu out, kemudian option-nya apa, kita buat arrow function yang berupa fungsi. Kemudian kita atur state-nya apa saja. Nah, contoh mungkin pertama untuk form inputnya kita buat cons form input yang nanti bisa disable untuk tombol submitnya. Ref false. Kemudian cons untuk inputannya user sama dengan reaktif. Kita buat sebuah objek yaitu untuk inputan name yaitu nilainya 0, email dan juga password. Nah, selanjutnya kita coba buat fungsi untuk registernya. Kita buat di sini cons out user contohnya yang nanti kita gunakan juga untuk fungsi login. Asing mana seperti ini. Setelah itu kita bisa tampung saja ke dalam variabel yaitu register sama dengan wait. Untuk mata sinkronusnya kita gunakan async wait, kemudian create user email and password, kemudian panggil fungsi outnya out, kemudian parameter kedua yaitu emailnya. Email berarti ambil dari user titik email dari reaktifnya, dan untuk password itu ambil dari user titik password. Nah, ini tipe password. Nah, seperti ini. Dan untuk ke testingnya kita buat saja sebuah alarm register berhasil. Dan kita coba console log nilai dari registernya. Nah, kemudian kita return yang kita ingin tampil di template-nya yaitu form user dan juga out usernya. Return form input user dan out user seperti ini. Kemudian kita atur di form autentifikasi komponennya yang ada di public form out komponen. Sini kita coba register dulu untuk state dan aksi yang sudah kita buat. Kita import dulu, import yaitu use out store dari out store-nya, dan kita import juga yaitu fungsi fin-nya yaitu store to ref. Kemudian kita jalankan di store-nya, store, kita tampung ke dalam variabel out sama dengan use out store. Ini mungkin saya buat namanya out store. Kemudian kita masukkan state-nya apa saja. Nah, untuk state-nya kita gunakan destructuring store to ref dari out store. Dan state-nya apa saja, yaitu dua tadi, form input dan juga user.
Dan untuk aksinya, action yaitu cons dari out store. Kemudian nama aksinya yaitu out user, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat untuk validasinya dulu. Nah, untuk validasinya berarti kita buat di dalam semua teks inputannya ini. Nah, pertama untuk name kita buat rulesnya dengan nama name rules. Kemudian untuk email kita buat rulesnya bernama email rules. Dan untuk password kita buat rulesnya yaitu berupa array, yang nanti ada dua datanya yang ada di password rule-nya. Password rules yaitu required harus diisi, dan juga password rules min length, atau kita sebut saja namanya min, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat validasinya dulu, yang ini, yang ketiga ini tadi di script kita di sini. Untuk validation buat dulu untuk cons name rules, yaitu value, kita tangkap value-nya. Jadi if jika value-nya terisi, kita return true. Tapi selain itu kita akan coba return name harus diisi. Nah, kemudian kita buat juga untuk cons email rules. Nah, untuk email rules-nya ini saya ambil di internet. Saya buka dulu web browser-nya. Nah, nanti untuk link dari rules-nya ini yang untuk email saya akan taruh di dalam pin comment, jadi bisa dibaca-baca juga nanti. Jadi untuk value-nya, untuk rules dari emailnya, yaitu dia menggunakan yang namanya regex. Kita copy, nah ini masuk ke browser. Untuk rules-nya email, yaitu diatur value-nya menggunakan regex, di mana dia harus ada @-nya dan juga ada domain .com-nya contohnya, atau domain dari emailnya, dari value yang kita dapatkan. Nah, tapi kalau jika tidak ada yang dia isi, dia akan tampilkan di sini email must be valid, harus dibuat valid. Dan untuk password rules. Nah, untuk password rules-nya sendiri, karena ada dua objek yang kita buat sini jangan array tapi berupa objek, yaitu untuk required namanya, kalau kita baca di sini tadi ini required, dan juga min. Di sini required yaitu value-nya panah, biar jika tidak ada value di sini password harus diisi. Dan juga untuk password minnya minimal password value panah, kemudian value titik length, panjangnya tidak boleh lebih besar dari 6, atau jika dia lebih daripada 6 dia baru bisa masukkan passwordnya kalau sudah lebih daripada 6. Tapi kalau dia kurang daripada 6, kita tampilkan password minimal 6
karakter. Nah, selanjutnya kita atur untuk state dan actionnya. Pertama mungkin state-nya dulu. Di sini kita atur di dalam sebuah form. Kita buat formnya di sini, vform. Penutupnya saya cut ke bawah setelah button submit di sini, dan buttonnya kita kasih type yaitu submit. Oke, kemudian di formnya kita gunakan state yaitu form input. Di sini vmodel form input. Kemudian untuk aksinya add submit titik private, yaitu jalankan fungsi out user. Kemudian untuk inputannya kita gunakan sini vmodel. Untuk inputan name ambil dari user titik name. Untuk inputan email ambil dari vmodel user titik email. Dan untuk inputan password ambil dari vmodel user titik password. Dan untuk buttonnya ini kita buat untuk vbinding disable-nya. Disable yaitu untuk fungsi form input kayak gini. Oke, kita sudah buat untuk validasi dan juga state dan aksinya. Kita coba testing dulu untuk validasinya. Masuk ke web browser, ke sini, register. Oke, ada error, inspect, cancel. Oke, ternyata di sini sudah benar ya, cuman perlu di load saya ternyata. Kita coba validasinya. Nah, di sini kalau tidak diisi emailnya, kalau tidak format email, kecuali ada add dan juga domainnya, kalau dia errornya hilang. Dan untuk password ada required-nya dan juga minimal karakternya. Ini validasinya sudah jalan. Kita coba untuk fungsi registernya jalan atau tidak. Kita inspect elemen dulu untuk cek data yang kita dapatkan, dan jika ada errornya kita masukkan nilai-nilainya. Untuk name Reski email reski@mail.com, password 1 sampai 8. Nah, yang bermasalah sekarang di dalam input buttonnya, kayaknya ada yang bermasalah. Kita cek lagi. Nah, buttonnya di sini harusnya di form inputnya kita buat dia not. Jadi jika dia masih false, dia baru disable. Kalau dia sudah true, disable-nya akan hilang. Kita coba di web browser lagi, reload. Nah, di sini dia terdisable. Validasinya juga masih aman. Nah, kemudian kita coba input reski@mail.com, password 1 sampai 8. Kita coba register dan inspect elemen dulu. Cek jika ada errornya di konsol. Register. Oke, berhasil. Nah, kita dapat datanya dari registernya di sini. Kita dapat data dari user yang login di bagian sini dari Firebase-nya. Nah, ini kita dapat ya emailnya. Kemudian passwordnya juga ada, cuman dia tidak ditampilkan di sini, dan juga UID-nya. User yang unik. Dan di sini masalahnya kita tidak ada ya masukan untuk name-nya, yang ada cuma display name. Nah, di video depan kita akan coba buat untuk display name-nya yang kita masukkan ke dalam sebuah Firestore-nya nanti. Jadi untuk out-nya untuk bagian autentifikasi, nah untuk name-nya nanti kita masukkan di dalam Firebase Store-nya. Dan kita bisa baca di dalam sini
di Firebase bagian autentifikasinya. Nah, user yang kita register tadi sudah masuk datanya dengan user ID-nya dan juga emailnya yang kita sudah berhasil lakukan registernya. Nah, di video berikutnya kita akan coba untuk atur tampilan name-nya supaya masuk ke database, dan juga pada saat kita register kita arahkan dia ke dalam menu dashboard-nya langsung pada saat dia selesai melakukan register. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you in next video. Have a nice day and bye.